Cerita dimulai saat Takumi Iruma, yang nggak sengaja dipanggil ke dunianya Dewi Nolin. Sebenarnya yang manggil Takumi ke dunia ini bukan Dewi Nolin, tapi Takumi secara tidak sengaja terpanggil ke dunia ini. Dewi Nolin minta maaf secara langsung mewakili yang manggil. Dia jelasin kalau seharusnya spell pemanggilan itu dilarang karena bisa bikin dunianya runtuh. Tapi ada negara nakal namanya Sidonia yang malah nekat pakai itu sembarangan. Walaupun udah usaha sekuat tenaga, Dewi Nolin cuma bisa selamatin Takumi sebelum yang manggil bisa dapetin dia. Lalu Takumi bilang, kirim aku balik aja. Tapi nggak bisa, dia udah kunci rapat-rapat spell pemanggilan untuk orang dari dunia lain. Parahnya lagi, sekarang Takumi nggak punya tubuh fisik. Dewi Nolin nawarin dia awal baru di dunia yang baru, dan mutusin buat kirim dia ke negara tanpa orang dari dunia lain, sambil kasih berkah biar dia jadi super kuat. Si Dewi jelasin tentang sistem pekerjaan di dunia itu, dan Takumi, yang gak suka berantem, minta pekerjaan yang bukan petualang. Dia setuju, kasih beberapa skill asik, dan ngirim Takumi buat mulai hidup baru. Takumi secara paksa mendarat darurat di benua Asgard, dan mungkapin betapa parahnya pengalaman ini. Dia jalan ke dekat sungai, buat ambil napas sambil ngeliat air yang mengalir, dan buat pertama kalinya lihat wajah barunya, yang jadi wajah protagonis isekai generasi baru. Dia pakai baju khas bangsawan dan juga bawa tas yang mungkin bakal berguna. Takumi buka tasnya dan nemuin beberapa persediaan makanan, air, dan beberapa koin emas. Jadi kebutuhan dasarnya udah aman. Berkat Dewi Nolin, Takumi memutuskan untuk ngecek status buat lihat skill macam apa yang dia dapat dari Nolin sebelum dikirim ke sini. Di menu sistem, ada berkat yang dia terima dari Dewi Nolin di akhir daftar. Ini bikin Takumi khawatir, karena kalau orang-orang di dunia ini bisa lihat skill dan berkat orang lain, pasti bakal bikin orang penasaran kalau mereka tahu Takumi punya berkat dari Dewi. Jadi, dia mutusin buat nyembunyiin berkat itu dari tampilan publik, bareng dengan kotak itemnya, karena itu juga bisa dianggap item curang. Setelah itu beres, Takumi lalu fokus ngeliat skill aktifnya, di mana beberapa skill sihir level 1. Karena belum pernah nyobain sihir sebelumnya, dia mutusin buat coba skill barunya itu, buat lihat apa beneran bisa digunain. Nggak mau pakai sihir api di hutan liar ini, dia aktifin spell tipe air, yang bikin dia bisa bikin bola air. Terus, dia coba sihir angin dan batu, dan keduanya lumayan keren buat bela diri. Setelah mulai nyaman dengan tubuh barunya, Takumi mulai nyari desa dan nemu kayu berkualitas tinggi yang langsung dia jadiin tombak pakai skill pandai besinya. Lanjut pakai skill appraisalnya, dia ngumpulin berbagai jenis tanaman obat yang berguna buat keadaan darurat dan simpennya di kotak item dimensi lain. Tiba-tiba, ada cewek kecil namanya Molly yang lari keluar dari semak-semak, dikejar sama kelinci gede dan galak. Dia sembunyi di belakang Takumi, minta tolong, dan cowok itu nggak mengecewakan. Dia langsung pakai tombaknya buat ngalahin kelinci bertanduk itu dengan sekali tebas. Karena berhasil mengalahkan binatang liar ini, dia dapat pekerjaan sebagai pejuang, walaupun dia nggak mau jadi pejuang. Yang jelas, dia memastikan kalau si Molly baik-baik aja, dan tahu kalau si Molly ke hutan mau ngambil tanaman obat dari desa dekat situ. Karena dia juga lagi nyari desa, dia ikutan Molly dan simpan kelinci itu di kotak barangnya. Padahal dia lupa kalau nggak boleh pamer kemampuan curangnya ke orang-orang di dunia ini. Sementara itu, di kerajaan suci Sidonia, 3 anak SMA tiba-tiba ada di aula besar. Dan mereka disambut sama wanita berjubah yang nyapa mereka sebagai pahlawan baru di dunia ini. Sebelum menjelaskan semuanya, dia memperkenalkan diri sebagai permaisuri pertama dari kerajaan ini, Elizabeth. Dan dia melepaskan jubahnya, memperlihatkan wajahnya yang seperti penjahat. Salah satu pahlawan, Akane, secara nggak sengaja pakai berkah yang dia terima dari Dewi Nolin, yang membuatnya sadar kalau Elizabeth tuh tipe wanita yang nggak bisa dipercaya. Pada saat itu, Takumi dan Molly udah sampai di desa Boat. Ayah dan ibu Molly berterima kasih ke Takumi karena udah nyelamatin anak mereka, dan Takumi pun minta izin buat tinggal sementara di desa itu. Permintaannya langsung disetujui, dan mereka mulai membangun rumah buat dia. Takumi pertama kali kaget dengan ide dibangunkan rumah. Ternyata Takumi cepat beradaptasi dan bantuin mereka. Setelah itu, dia coba gunakan sihir buat meratakan tanah, tapi malah jatuh karena energinya terlalu banyak terkuras. Penduduk desa kaget karena dia bisa pakai sihir, tapi mereka lega dan senang juga.
Mereka meyakinkan Takumi kalau mereka bakalan selesaikan bangunannya dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu singkat, rumahnya udah jadi dan lengkap sama furnitur. Setelah pindah ke rumah itu, dia kepikiran buat jadi pandai besi dan bikin senjata baru. Dia pakai berbagai jenis biji besi yang udah dia kumpulin, ditambah biji besi ajaib, dan berharap bisa bikin beberapa peralatan. Walaupun biasanya ini butuh tungku besar, dia pakai sihir alkemi buat lelehkan biji-biji itu dan membentuknya jadi balok besi. Setelah berhasil, dia berimajinasi dengan berbagai pilihan benda yang bisa dia bikin pakai besi dan tembaga. Nggak lama kemudian, Molly datang ngajak dia makan malam, tapi nemuin dia pingsan karena kelelahan di rumahnya. Dia udah pakai mananya terlalu banyak dan akhirnya pingsan. Untungnya, Molly nemuin dia tepat waktu buat minta bantuan. Pas itu juga, Martha marahin dia sementara Banga kasih dia ramuan penyembuhan biar dia bisa sembuh total. Dia sih cuek aja, terus lanjutin alkeminya, tapi kali ini dia diawasi ketat sama Martha dan Molly. Dengan skill alkeminya, dia bisa ngekstrak berbagai logam dan bikin berbagai peralatan buat penduduk desa. Dengan bantuan pandai besi, dia juga berhasil bikin tombak buat menjaga dirinya sendiri. Nggak lama setelah itu, Takumi ketemu Banga buat meminta ramuan. Dia bingung kenapa Takumi mau pakai ramuan kayak gitu. Soalnya sebagian besar ramuan itu tuh basic banget. Tapi dia tawarin buat ngasih ramuan-ramuan itu, pas Takumi bilang dia pengen bikin ramuan dari tanaman obat yang udah dia kumpulin. Dengar itu, Banga bilang mau beli beberapa ramuan begitu, Takumi selesai bikinnya. Takumi sih seneng-seneng aja dengan tawaran itu, tapi berharap Banga nggak terlalu berharap banyak. Nggak lama setelah itu, Takumi ngabisin waktunya buat bikin ramuan dengan cara nyampur beberapa herba, dan dia sadar warna ramuan itu berubah seiring dia nyampur. Dia bilang eksperimen ini bikin dia keinget sama masa kecilnya. Begitu selesai, dia baru nyadar kalau ramuan yang sama itu muncul dalam dua warna yang berbeda. Dia pikir ini mungkin karena sihir air yang dia pakai, dan dia bertekad buat belajar lebih banyak resep ramuan. Setelah itu, dia pergi ke hutan buat nyari lebih banyak herba. Dia malah menggigit sehelai daun yang gak dia kenal. Ternyata itu daun beracun. Karena rasa penasarannya, bikin dia hampir pergi-pergi ke alam baka. Lalu dia buru-buru pakai sihir buat nyembuhin dirinya sendiri. Baru aja dia selamat dari racun. Saat dia melihat ke belakang, dia langsung melihat babi berlapis baja dengan mata merah menyala, siap mau memangsa dia. Buat jaga diri, dia ngambil tombak yang ada di sebelahnya dan siap-siap buat bertarung. Pertama-tama, dia coba ambil pisau di tempat penyimpanannya dan lempar ke monster itu, tapi malah memantul di kulit tebal sang babi. Setelah itu, dia berusaha tusuk dahi monster itu dengan tombaknya, tapi babi hutan itu malah menghancurkan tombaknya jadi kepingan kecil. Sebelum monster itu bisa kasih serangan fatal, dia berhasil menghindari serangan itu. Dia coba pakai sihir pemotong angin dan bola batu, tapi nggak ada efek sama sekali ke monster itu. Sementara monster itu semakin mendekatinya, dia berusaha berpikir secepat mungkin buat nyari cara selanjutnya. Di saat itu, dia dengar suara dari semak-semak di belakangnya, dan berbalik untuk lihat ada laba-laba berbisa yang cedera. Awalnya, dia kira laba-laba itu mau menyerang dia, tapi dia sadar kalau laba-laba itu lagi kesakitan. Tiba-tiba monster itu ngisi energi dan mau nyerang dia, tapi laba-laba itu melompat ke arah monster, bikin monster kehilangan fokus dan nabrak pohon. Setelah itu, monster itu blok lagi, siap-siap ngadepin Takumi untuk terakhir kalinya. Kali ini, Takumi nggak ada tempat buat lari. Sementara monster itu bersiap-siap buat menghabisinya, dia berpikir keras buat nyari solusi. Pas tepat saat babi itu mau mengakhiri hidupnya yang malang, dia melompat ke udara dan pakai kekuatan alkeminya buat serang monster itu. Dia pakai sihir dekomposisi di kepala monster itu. Ini benar-benar menghabisi monster itu sekali dan selamanya. Setelah itu, dia jalan ke arah laba-laba yang cedera, dan terlihatnya makin parah setelah coba nyelamatin Takumi. Buat balas budi, dia pakai sihir pemulihan buat nyembuhin luka laba-laba itu. Setelah selesai, dia mau balik pergi, tapi dia diberitahu kalau dia bisa menjinakkan laba-laba itu. Status ini bikin dia terkejut, soalnya nggak mungkin banget buat menjinakkan laba-laba berbisa. Meski begitu, dia tetap melanjutkan dan nanya, mau ikut aku nggak? Dan secara mengejutkan, laba-laba itu bilang iya. Takumi pun ngasih nama Maple. Begitu dia kasih nama, laba-laba itu berevolusi jadi laba-laba yang lebih besar, dan Takumi bawa Maple kembali ke desa.
Di desa, penduduk desa kaget lihat Takumi bisa ngalahin babi berlapis baja sendirian. Mereka malah lebih terkejut karena Takumi bisa menjinakkan laba-laba berbisa. Di tengah-tengah semua ini, mereka ngadain pesta daging malam itu dan sadar kalau kedatangan Takumi bawa kebahagiaan buat mereka. Mereka kasih Takumi barang-barang dari babi yang nggak bisa dimakan, yang bisa dia jual di kota. Sementara itu, Dewi Nolin juga senang banget ngelihat Takumi bisa beradaptasi dengan baik di dunia baru ini. Suatu pagi saat Takumi bangun, dia sadar dirinya terbungkus oleh jaring laba-laba, cuma kepalanya aja yang kelihatan. Udah jelas banget ini kerjaan Maple, laba-laba peliharaannya. Tapi dia masih kasih kesempatan ke Maple buat ngaku. Maple malah nggak mau ngaku, bikin Takumi mikir lagi. Ini bener nggak sih punya laba-laba beracun sebagai peliharaan? Merasa dibohongi karena dipermainkan saat tidur, Takumi pun minta Maple untuk minta maaf. Akhirnya, Maple mau minta maaf juga dengan mata berkaca-kaca. Bilang kalau dia merasa kesepian pas Takumi sibuk kerja dengan ramuan dan biji besi malam sebelumnya. Makanya dia nggak sengaja ngelakuin itu. Takumi ngerti perasaan Maple dan mutusin buat maafin dia, sambil minta maaf balik karena nggak bisa kasih waktu lebih buat Maple kemarin. Buat nebus kesalahannya, Takumi janji hari ini dia bakal istirahat dari kerjaan cuma buat main sama Maple. Janji ini bikin Maple seneng banget, dan dia nggak sabar main bareng tuannya sambil lompat-lompat di atasnya. Pas lagi begitu, Martha masuk ke kamar Takumi bawa makan siang, dan langsung kaget setengah mati lihat Takumi terbungkus kayak mumi. Dia kira si laba-laba beracun ini mau makan Takumi, tapi Takumi buru-buru ngejelasin kalau ini cuma salah paham, dan Maple sama sekali nggak berbahaya. Martha malah ngeliat jaring Maple yang mengkilap banget, dan tiba-tiba kepikiran ide nakal. Dia buru-buru pakai jaring laba-laba itu buat bikin atasan gaun yang cantik banget, terus pergi ke desa buat pamer gaun barunya. Setelah itu, dia langsung pamer ke cewek-cewek lain di desa. Mereka semua komentar tentang betapa sempurnanya tekstur gaun itu, dan pengen juga punya satu. Soalnya ini dianggap barang mewah di dunia ini. Takumi yang dengar pembicaraan mereka jadi tertarik banget, apalagi waktu dengar kata mewah. Dia pengen cari cara buat manfaatin ini, soalnya dia lagi cari peluang bisnis. Dari cewek-cewek itu, dia dapat info kalau jaring laba-laba itu mahal banget dan populer di kalangan bangsawan. Sementara dia sibuk berpikir tentang rencana bisnisnya, Martha minta supaya Maple bikin lagi jaring tambahan. Kali ini yang lebih elastis, biar bahannya jadi lebih premium. Takumi jadi sedikit cemburu lihat Maple nurutin semua permintaan Martha, padahal mereka harusnya main bareng hari ini. Maple yang dengar itu cuma bilang kalau dia lagi sibuk, jadi Takumi nggak mau ganggu dia lagi. Setelah itu, Takumi pun pergi melakukan urusannya sendiri. Dia ingat-ingat hari-harinya di desa ini, dan bilang kalau dia berencana pindah ke kota, soalnya dia mau belajar lebih banyak tentang alkimia. Tapi, dia udah mulai tinggal sama semua orang di sini, hampir sebulan tinggal bareng mereka, dan dia nggak tahu gimana cara bilang selamat tinggal ke semuanya. Untuk sementara, dia pergi ke toko pandai besi dan ambil armornya dari Bobin. Pas di situ, Banga datang dan kira Takumi mau pergi. Banga malah dukung dia untuk pergi ke kota, karena bisnis produksinya bakal lebih berkembang di sana. Bobin juga nyebut kalau ada pedagang dari Bolton yang bakal datang minggu depan. Dan supaya Takumi lebih nyaman, mereka udah ngatur supaya dia bisa naik kereta pedagang itu ke kota. Takumi pun berterima kasih dengan tulus ke Bobin dan Banga yang udah kasih dukungan banget. Terus dia balik lagi. Pas lagi jalan, Takumi ketemu Martha. Dia ngeliat Martha bawa ember dan penasaran isinya. Ternyata di dalam ember itu ada isi perut kelinci bertanduk yang diburu Banga. Menurut Martha, bagian isi perutnya itu yang paling enak dari kelinci bertanduk. Tapi sebelum dimakan, harus dibersihkan dan diproses dengan baik, biar nggak ada penyakit atau parasit yang tertinggal. Sayangnya, Martha nggak punya alat buat bersihin isi perut itu, jadi dia mau buang aja. Tapi Takumi kebetulan tahu sihir pemurnian dan pakai skill andalannya buat memurnikan isi perut itu. Bikin isi perut itu langsung bisa dimakan. Ternyata, sihir yang barusan dia pakai, termasuklah sihir cahaya. Dan Martha langsung kasih tahu Takumi supaya jangan nunjukin sihir Mia ke orang lain. Soalnya cuma sedikit orang di dunia ini yang bisa pakai sihir cahaya. Ini langka banget. Jadi kalau ketemu orang yang salah bisa nyoba buat ngelakuin hal-hal aneh. Skill yang bikin orang-orang pengen dapetin apa yang Takumi punya. Tapi sebelum Takumi takut,
Martha meyakinkan dia kalau penduduk desa ini nggak bakal bikin masalah. Soalnya mereka semua juga nggak serakah. Masalahnya bakal muncul setelah Takumi keluar dari sini dan masuk ke kota. Takumi terima kasih sama Martha atas nasihatnya yang sangat berguna. Dan dia jadi super bersyukur sama desa ini karena udah bantu dia tanpa syarat. Dia pun ngehabisin waktu seminggu berikutnya buat bantu perkembangan desa. Dia nambahin tembok tinggi biar semua orang aman. Dan dia juga bikin sumur modern buat penyediaan air minum yang aman. Pas hari dia mau pergi, ada pedagang bernama Papek yang datang ke desa dan langsung tertarik sama kualitas ramuan Takumi. Nyadar kalau dia mungkin baru aja menemukan sesuatu yang istimewa. Setelah itu, Takumi pamit pada semua orang dan Martha ngasih dia jubah baru sebagai hadiah perpisahan. Dia bilang kalau semua penduduk desa ikut berkontribusi buat bikin jubah keren ini. Takumi benar-benar menghargai semua yang udah dilakukan orang-orang di sini, sampai dia membungkuk buat nunjukin rasa syukurnya. Beberapa menit kemudian, dia pun berangkat dari desa dan mulai perjalanannya ke kota bareng Papek dan sekelompok petualang yang ditugaskan buat ngawal Papek sampai tujuan. Ketiga petualang ini berasal dari grup peringkat C yang disebut Lion Fang, dan mereka ngenalin diri satu persatu, Heath, Rail, dan Bogar. Salah satu dari mereka, karena penasaran, nanya ke Takumi tentang apa yang ada di dalam tasnya. Takumi dengan santai bilang kalau dia punya laba-laba beracun di dalamnya. Dan ini bikin Rail makin penasaran. Pas Rail terlalu dekat sama Maple, dia langsung disundul di wajah, bikin Heath sadar kalau dia harus tahu batasan. Sementara mereka berusaha berteman sama laba-laba berbahaya itu, Papek ngobrol sama Takumi tentang ramuan yang tadi, pengen beli beberapa dari dia. Tapi percakapan mereka terputus tiba-tiba, karena Tuan Papek harus berhentiin keretanya. Begitu lihat keluar, mereka sadar kalau mereka dikelilingi sama goblin. Rail, Heath, dan Bogar langsung turun dari kereta buat ngelakuin tugas jaganya. Sebelum mereka nyerang goblin-goblin yang mereka lihat, mereka sadar ada goblin lain yang ngumpet di semak-semak. Jadi mereka bikin rencana buat ngatasin mereka. Saat mereka berhadapan dengan goblin, Papek hampir ngompol saking takutnya. Sementara itu, yang lain udah mulai lawan goblin dan menghancurkan semuanya tanpa ampun. Setelah berhasil mengalahkan semua goblin, Heath kemudian perintahkan yang lainnya buat menguliti goblin-goblin itu. Setelah ngalahin goblin-goblin itu, mereka langsung ambil batu sihirnya. Begitu semuanya kelar, perjalanan mereka ke Bolton dilanjut tanpa ada serangan lagi. Beberapa hari kemudian mereka tiba di Bolton. Ini adalah kota pertama yang dikunjungi Takumi di dunia baru ini. Sesampainya di kota, dia langsung menuju Guild Petualang bareng Heath, Rail, dan Bogar yang baru aja selesai tugas ngawal. Karena penting untuk daftar di guild sebelum bisa tinggal di kota, Takumi mutusin buat ngelakuin itu. Dia juga mau registrasi Maple sebagai peliharaannya. Saat dia mendekati resepsionis, Hans, dia dikasih tahu kalau tidak ada kelompok alkimia di kota ini. Tapi, Hans juga bilang kalau alkemis bisa daftar di Guild Petualang, supaya bisa pakai kartu guild sebagai identitas. Dengar ini, Takumi jadi terbuka sama ide itu. Takumi dapat kartu guild petualang peringkat rendah dan langsung ambil kesempatan buat daftar Maple. Pas Hans ngelihat Maple, dia sangat terkejut. Shin pindah ke perusahaan Papek. Papek penasaran berapa banyak ramuan yang Takumi punya. Takumi jawab kalau dia punya 100 dari masing-masing ramuan. Dengar ini, Papek nawarin 10 koin emas buat ramuan penyembuh dan 50 koin perak buat ramuan mana. Begitu Takumi dengar tawaran itu, dia langsung hitung dan nyadar kalau jadi YouTuber nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesepakatan ini. Meski begitu, Papek minta maaf karena nawarin harga yang rendah. Ini bikin Takumi curiga tentang siapa sebenarnya Papek dan kenapa dia begitu baik sama dia. Pas dia lagi membayangkan kehidupan sebagai alkemis, Papek nawarin solusi buat masalah yang ada. Papek nawarin Takumi tempat tinggal karena dia bakal lebih banyak produksi ramuan dari sekarang. Awalnya, Takumi kira ini bakal mahal, jadi dia langsung nolak dan cuekin si Papek yang dibilangnya terlalu baik itu. Papek kemudian manggil pelayannya, Thomas, untuk bawa Takumi ke rumah barunya yang ada bengkel produksinya. Begitu sampai di rumah, Takumi kaget lihat itu mansion. Dia ngerasa lega setelah tahu kalau sewa rumah itu cuma 1 koin emas dan 50 koin perak per bulan. Ini jauh harga yang cocok buat dia. Meskipun masih ragu, dia sempat mikir kalau rumah itu mungkin berhantu, tapi Thomas meyakinkan kalau itu enggak.
Akhirnya, dia terima tawaran itu. Hari itu juga, mereka berdua balik ke kantor Papek. Dan Thomas bilang ke Takumi kalau dia bisa pindah ke rumah barunya besok. Di perjalanan, Takumi ngerasain bau nggak enak dari suatu tempat. Akhirnya ngungkapin kalau dia udah ngerasain bau busuk ini sejak dia masuk kota. Pas itu juga, Thomas nyebutin kalau ini bau saluran pembuangan di bawah kota. Dia bilang kalau cuma bangsawan yang bisa bayar buat mengolah limbah mereka. Sementara orang lain yang penghasilannya di bawah upah minimum nggak bisa. Dengar ini, Takumi jadi merasa kasihan. Keesokan harinya, dia pindah ke rumah barunya bareng Maple. Dan mereka mulai perbaiki bagian-bagian rumah yang rusak. Soalnya dia terlalu bokek buat sewa pekerja. Setelah itu, dia pakai beberapa bahan yang dia dapat dari perusahaan Papek dan pakai alkimianya buat bikin toilet. Proyek itu bikin dia sangat kelelahan. Setelah istirahat dan pulih, dia cek hasil karyanya dan nyadar kalau itu sempurna kayak yang dia mau. Pas dia liatin toilet barunya, tiba-tiba dia dengar jeritan keras dari Papek dan langsung bergegas ke sana. Dia nemuin Papek terjebak di jaring Maple. Dia marahin peliharaannya karena udah bertindak seenaknya, tapi anehnya, Papek malah ngerasa nyaman di dalam jaring itu. Kalau aku jadi Takumi, udah keburu pengen tabok kepalanya yang bodoh. Gak lama setelah itu, Takumi minta maaf ke Papek, bareng Maple, dan Papek meyakinkan mereka kalau semuanya baik-baik aja. Setelah itu, dia minta izin buat ke toilet. Cuma beberapa saat setelah masuk, dia keluar teriak-teriak lagi. Kali ini, dia kaget lihat toilet yang gak dikenal. Karena itu, Takumi jelasin dengan sabar ke Papek, yang wajahnya jelek, ngasih tahu apa itu toilet. Dia juga bilang kalau dia udah pasang alat sihir di toilet itu, yang bikin Papek mulai nyadari kalau Takumi bisa pakai sihir cahaya. Meskipun ini seharusnya rahasia, dia akhirnya ketahuan. Papek tetap cuek, nanya apakah Takumi bisa bikin 100 toilet, dan meskipun angka itu kedengeran gila, Takumi perlahan mengakui kalau itu mungkin bisa dilakukan. Tapi karena mustahil buat dia ngerjain ini sendirian, Papek ngusulin agar Takumi ambil pekerja, agar lebih banyak buat ngebantu. Untuk mempermudah, Papek saranin supaya dia ambil budak kontrak, yang bisa jaga rahasia sihirnya, dan ngerjain semua yang dia mau. Dia berusaha bikin Takumi ngerti betapa berbahayanya jika orang-orang tahu kalau dia punya bakat sihir cahaya. Itu berarti dia bisa diculik oleh gereja dan dipaksa cuma bikin sihir penyembuh. Dengar ini, Takumi jadi risau soal kemungkinan bikin toilet. Soalnya itu bisa langsung ngarah ke terbongkarnya kemampuan dia. Tapi Papek meyakinkan Takumi kalau dia bakal nemuin cara supaya ini semua nggak ketahuan orang lain. Sementara mereka ngobrol, tiba-tiba ada cahaya berkilau dari kartu guildnya yang ngasih tahu kalau dia harus ngambil misi sederhana dalam sebulan atau kehilangan keanggotaan guildnya. Dengan itu, dia sadar betapa pentingnya cari bantuan pekerja dan akhirnya dia terima tawaran Papek untuk dapat budak. Mereka berdua pun pergi ke perusahaan Mulan buat cari budak yang cocok. Setibanya di sana, Takumi mulai jalan-jalan dan masuk ke sebuah taman ngeliat seorang gadis elf yang cantik. Tapi elf itu malah mengusirnya.